لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, para asatid dan anak-anakku SD Islam Terpadu Bina Insani rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan takwa ini kita memiliki harga, kita memiliki nilai di hadapan sesama manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan pada hari ini, para asatid dan anak-anakku rahimakumullah, kita berada di hari yang istimewa. Kita berada di saat-saat yang spesial, yakni kita berada di Yaumul Asyura, hari 10 Muharram, di mana pada hari ini kita disunnahkan puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad, menyatakan, afdalus siyam ba'da siyamul Ramadan siyamul syahrullah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, di bulan Muharram. Di antaranya adalah pada tanggal 10 Muharram ini. Maka berbahagialah, barakallahu lakum, kepada asatid dan anak-anak yang pada hari ini melaksanakan puasa Asyura. Dan tidak perlu berkecil hati bagi yang belum puasa, mungkin karena lupa, mungkin karena terlewat. Masih ada kesempatan untuk beramal baik di setiap saat, di setiap waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dikisahkan awal sejarah puasa Asyura ini adalah ketika Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah banyak orang Yahudi. Begitu sampai di Madinah pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah menjumpai orang Yahudi sedang puasa. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian kok puasa pada hari ini? Kenapa kok kalian puasa pada tanggal 10 Muharram ini? Maka orang Yahudi menyatakan, haza yaumun azim. Ini 10 Muharram adalah hari yang besar, hari yang agung bagi kami umat pengikutnya Nabi Musa. Karena pada hari ini, tanggal 10 Muharram ini, kami memperingati kemenangan Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun di tengah lautan. Fasoma Musa syukran lillah. Maka kemudian Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Mendengar demikian, maka Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana aula bi Musa minhum. Aku lebih dekat kepada Musa daripada kalian. Aku hubungannya lebih dekat daripada kalian kepada Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umat Islam untuk melaksanakan saum sunnah, puasa sunnah di Yaumul Asyura 10 Muharram. Jamaah Jum'ah, para asatid dan anak-anakku SDIT Bina Insani rahimakumullah.
Mengapa tenggelamnya Fir'aun disebut sebagai Yaumun Azim, sebagai peristiwa yang besar, peristiwa yang agung? Karena di antara hikmahnya bahwa dengan tenggelamnya Fir'aun, maka tenggelamlah simbol kesombongan. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innahu la yuhibbul mustakbirun. Sesungguhnya dia, Allah, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Siapa itu orang sombong? Nabi kita tercinta Nabi Muhammad menyatakan, Al-kibru, sombong itu, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita muhasabah, introspeksi, menilai diri kita sendiri. Apakah kita memiliki sikap sombong dalam diri kita? Apa tandanya sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Kalau dinasihati susah. Kalau dinasihati tidak mau mendengarkan. Kalau dinasihati tidak mau tahu. Kalau dinasihati yang baik tidak mau mendengarkan. Ini adalah tanda-tanda sikap sombong. Bagi kita, asatid dan anak-anak sekalian, jika diberikan kebenaran, jika diberikan nasihat, masih saja menolak. Diberikan nasihat kebaikan, masih saja tidak mau tahu, masih saja tidak mau mendengarkan. Maka kita perlu berta'awud, kita perlu beristighfar. Jangan-jangan kita punya sikap sombong dalam diri kita. Begitupun yang kedua. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad menyatakan tanda orang sombong adalah wa ghamtun nas, merendahkan manusia, suka mengejek temannya, suka membuli temannya, suka menghina sesamanya, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, merasa lebih kuat, merasa lebih tua. Itu semuanya adalah tanda-tanda kesombongan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tenggelamnya Fir'aun adalah tenggelamnya kesombongan. Maka ma'asyiral muslimin, para asatid dan anak-anakku rahimakumullah, marilah kita tenggelamkan sikap sombong dalam diri kita. Kita benamkan sombong dalam tubuh kita. Kita hapus, kita bersihkan sikap sombong itu agar kita bisa menghadap Allah dengan menghadap husnul khotimah. Karena Nabi menyatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sikap sombong meskipun sebesar biji sawi, meskipun sebesar biji zarah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari sikap sombong dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang tawadu. Amin. Allahumma آمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب